Syarif. Siap. Semangat pagi teman-teman semua. Jadi suatu kebahagiaan buat kita dari APJI bisa sharing sama teman-teman di sini untuk memberitahukan tentang di sini tadi Pak Jamal sudah menyampaikan tentang progres internet yang ada di Indonesia. Sekarang dari sisi kami dari untuk bidang UX dan data center kita ingin memberikan satu tanggapan tentang ini, bagaimana sih internet itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana tata kelola internet secara internasional itu bagaimana keterlibatan Indonesia dalam tata kelola internet dunia, terus apa kontribusi APJI di dalam tata kelola Indonesia dan juga apa dampaknya buat perpustakaan nasional. Jadi kita bisa melihat bagaimana caranya strategi kita supaya konten-konten Perpusnas ini ke depan dengan adanya APJI ini bisa lebih cepat gitu. Bagaimana strateginya supaya web daripada Perpusnas juga bisa dibaca dengan cepat oleh seluruh stakeholder yang ada. Bagaimana cara strategi untuk 3, 5, 10 tahun ke depan untuk jaringan topologi daripada perpustakaan nasional yang bisa didukung oleh APJI, sehingga komunikasi big data yang ada di Perpusnas juga bisa berjalan dengan baik. Juga bagaimana sistem security, karena isu sekarang internet is the future business. Sekarang semuanya serba internet. Perpustakaan internet, belanja internet, kedokteran internet, belajar internet, semua internet. Bagaimana kita membangun suatu sistem keamanan, karena isu terbesar daripada internet itu adalah keamanan. Semakin bagus konten suatu internet, semakin banyak yang suka hack gitu. Nah, di sini bagaimana kita dari masing-masing stakeholder yang ada ini berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam melancarkan seluruh kegiatan yang ada. Next. Jadi ini saya mau gambarkan tentang bagaimana tata cara pengaturan internet di dunia. Jadi internet di dunia itu tata kelolanya diatur berdasarkan IP address. Jadi kalau di Indonesia ada protokol kesehatan, di dunia namanya protokol internet atau disebut juga internet protokol. Itu diatur oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Jadi IP yang ada, jadi kita semua komunikasi antar jaringan, baik perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan di Cina, di Korea, di mana itu komunikasinya semua di dalam dunia global namanya internet. Itu dibagi dalam 5 regional registry. Nah, itu adalah di Latin Amerika ada namanya LACNIC, di North America ada namanya ARIN, di Middle East itu ada namanya RIPE, di Afrika namanya AFRINIC, dan khusus di Asia Pasifik namanya APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Nah, di APNIC sendiri itu sebenarnya ada 7. Nah, ini satu lagi India belum masuk. Jadi ada APJI. Jadi yang di-assign oleh APNIC, oleh IANA kasih ke APNIC kasih ke Indonesia. Indonesia itu dikelola oleh APJI. Jadi di APJI. Jadi selain APJI di Korea juga ada KRNIC, di Cina ada CNIC, di Taiwan ada TWNIC, ada JPNIC di Jepang dan VNIC di Vietnam. Satu lagi India, nih buat India. Nah, dia juga baru masuk. Next. Nah, dalam tata kelola 7 dari kawasan ada di kawasan Asia Pasifik itu ada 7 National Internet Registry. Jadi tidak semua negara mempunyai National Internet Registry. Malaysia tidak punya NIR. Singapura tidak punya, tapi Indonesia cukup berbangga karena kita bisa punya NIR. Jadi kalau di dunia ini internet itu lahir di luar, komunitas itu ada di luar, karena internet itu persepakatan antara penyelenggara jaringan. Jadi ketika internet lahir duluan sekitar tahun 1990-an di Indonesia, tata kelola di internet itu di Indonesia itu belum ada. Jadi di sini bahwa APJI juga ikut membantu lahirnya EPNIC dari tahun 1990-an itu, sehingga EPNIC itu bisa berkembang dan mengatur tata kelola yang ada di Asia Pasifik. Ya, di 56 negara. Jadi 7 negara yang secara eksklusif melayani komunitas internet itu APJI, China itu ada CNIC, India yang tadi ada IRIN, dan KISA di Korea, dan TWNIC Taiwan, dan Vietnam. Jadi ada 7 NIR. Nah, yang mereka ini nanti di antara 7 ini akan menunjuk siapa yang menjadi executive council. Jadi setiap kali kita di setiap EPNIC itu dalam pengelolaan tata kelola internet dunia di khusus saja Asia Pasifik itu ada pertemuan 2 kali setahun namanya EPNIC meeting dan juga APRICOT. Jadi di meeting-meeting itu dibahas semua permasalahan-permasalahan internet yang ada di masing-masing negara. Lanjut.
Nah ini bagaimana ekosistem Epinik yang ada saat ini. Jadi Epinik ini nggak berdiri sendiri. Epinik yang Asia Pasifik tadi tidak berdiri sendiri. Dia berada organisasi-organisasi yang mendukung kegiatan ini. Ada Apliquat, untuk API versi 6 juga ada, EPTLD untuk top level domain, Epinik untuk network group, dia juga APAN dan sebagainya. Nah mereka tuh semua organisasi itu mendukung pelaksanaan pekerjaan Epinik. Dari NIR juga mendukung pelaksanaan Epinik. Dari social community juga ada ISOC, ada PCSOC dan sebagainya. Nah dari Epinik baru memberikan layanan-layanan kepada masing-masing ISP yang ada di seluruh dunia di Asia Pasifik ini. Nah di pendukungnya ada Network Operator Group, itu kelompok untuk berdiskusi antara network operator. Jadi engineer akan berdiskusi dalam tata kelola Epinik ini. Lanjut. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada namanya IDNIC. Nah, IDNIC itu merupakan bagian daripada API, Indonesia Network Information Center. Ya, ini yang mengatur tata kelola IP yang ada. Dan itu komunitasnya juga ada IX yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal, ada OpenISP, ada IDCRT, Indonesian Research Internet Infrastructure. Itu ada juga IDCERT, juga ada komunitas, ada Pandi, Mastel, Kadin. Terus dari ISP sebelah kiri ada hampir berapa ISP yang besar, karena di API ini semua komunitas di ISP itu ada di API, baik ISP yang besar-besar sampai ISP yang buron yang ada di pelosok daerah, itu semua berada dalam naungan komunitas API. Lanjut. Nah, bagaimana cara distribusi IP sehingga seluruh aplikasi-aplikasi yang ada di IPA Pusnas itu bisa dibaca oleh nasional atau internasional? Ini cara membagi itu dari IANA memberikan IP Carrier Regional Internet Registry yang tadi ada ARIN, Epinik, RIPE, lalu dibagikan kepada NIR. NIR itu adalah contohnya kayak IDNIC tadi, lalu dibagi kepada ISP, dan terakhir adalah end user seperti transaksi nasional, terus BSSN, terus pajak dan selanjutnya. Lanjut. Nah, Epinik sendiri berdiri tahun 1996. Itu ada Regional Internet Registry, itu badan yang mengatur pengelolaan IP. Itu IP versi 4, IP versi 6, IS number. Anggotanya ada 56 negara saat ini, ya, mulai dari Australia, New Zealand, termasuk Afghanistan dan sebagainya sampai Antartika. Nah, Epinik ini sebagai badan yang mengelola tata kelola internet di Asia Pasifik ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Anggotanya 7 pengurus yang dipilih oleh member. Jadi kebetulan terakhir saya sempat menjadi salah satu pengurus dari namanya Executive Council. Setelah 21 tahun Indonesia berusaha untuk mendapatkan posisi di sana, karena posisi tersebut posisi strategis gitu untuk mengatur tata kelola, bagaimana Indonesia ikut berpartisipasi mengatur tata kelola yang ada di internet ini. Nah, ini aja dewan ini yang beranggota 7 itu diberikan bekerja selama 2 tahun dan diberikan kuasa penuh oleh seluruh anggota dari berbagai macam negara, 56 negara tadi, untuk mengelola kegiatan dan fungsi daripada Epinik ini. Jadi Epinik ini adalah komunitas, jadi bukan badan diatur satu negara, bukan. Jadi sama kayak API, sama kayak IDNIC. Jadi bukan merupakan milik dari satu perusahaan atau disupport oleh salah satu konglomerasi, bukan, tapi memang komunitas. Jadi sini komunitas yang berbicara atas nama penggunaan IP. Nah, Dewan Eksekutif Epinik sendiri melakukan semua tindakan-tindakan diperlukan untuk kegiatan rutin maupun hal-hal yang telah diatur dalam pertemuan tahunan. Oke, lanjut. Nah, ini Dewan Eksekutif Epinik sebelumnya, Nah, ini adalah Dewan Eksekutif Epinik sampai dengan awal tahun ini. Kebetulan ada wakil daripada India, ada wakil daripada Taiwan, Jepang, Cina, terus dari saya sendiri dari Indonesia, dan juga Paul Wilson sebagai Dewan Eksekutif. Next. Nah, ini tugas rutin daripada National Internet Registry. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan, Pak Syarif. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang bagaimana IP versi 6, bagaimana tata kelola RPKI, API bisa berikan pelatihan secara gratis. Jadi tinggal siapin aja waktunya, nanti kita ada satu pelatihan, tapi kalau API ini khusus mengenai masalah teknis. Jadi benar-benar spesifik mengenai masalah API versi 6, bagaimana tentang DNS security yang tadi disampaikan Pak Jamal, bagaimana tentang cara menjaga
tata kelola pengaturan daripada IP versi 6 dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan baik dari sisi research, publikasi, bahkan tentang resource distribution dan tentang policy development. Lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang IP. Sekarang kita bicara tentang exchange. Jadi apa sih sebenarnya gunanya exchange itu? Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Jamal bahwa exchange itu membuat suatu komunitas di Indonesia sehingga jangan sampai masyarakat di Sumatera Utara atau di Sulawesi Selatan ketika mereka berkomunikasi, komunikasinya itu harus ke internasional dulu, tidak. Jadi bagaimana dari Sulawesi Selatan bisa berkomunikasi dengan Sulawesi Utara di Manado, dari Makassar ke Manado. Nah, mereka berkomunikasi dalam internal mereka. Jadi itu diatur dalam rutin protokol yang ada di internet exchange dalam lokal kita. Nah, ini APJI bangun di sini. Jadi sehingga komunikasi bisa cepat. Jadi kita harapkan suatu saat mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di Perpusnas itu bisa ditempatkan di exchange kita, sehingga biarlah semua masyarakat exchange ini gratis kita bangun untuk free kepada masyarakat, tidak berbayar. Jadi bagaimana kita membangun satu distribusi pada konten sehingga konten-konten perpustakaan nasional itu bisa diterima secara cepat. Jadi ketika download nggak perlu lagi muter lagi ke Jakarta, balik lagi ke katakanlah ke Ambon gitu. Nah, itu jangan sampai ke Jakarta, kita sudah punya exchange itu. Nah, kita ada 14 POP point of presence yang ada di Indonesia. Itu ada Medan, Palembang, Riau, Kepri, Lampung, itu untuk di Sumatera. Di Jawa itu Jakarta, Bandung, Banten, Semarang, Jogja, Surabaya. Di Bali itu ada di Denpasar. Jadi Denpasar itu sering dipakai juga sebagai hub untuk di wilayah Indonesia Timur. Ada Balikpapan dan Makassar. Nah, total ASN ada 39. Traffic sekarang sudah mendekati 1 tera. Kita berharap di akhir kepengurusan kita di tahun 2021, traffic pada IX itu bisa mencapai 1 tera. Ini perangkat kita yang kita gunakan Broadcast dan LX. Lanjut. Nah, posisi daripada IX itu ada di gedung cyber. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke gedung cyber, lantai 1 itu ada data center APJI. Nah, exchange itu ada di sini. Jadi kita koneksi yang ada di Perpustakaan Nasional, kita berharap ada fiber optik yang besar, yang mungkin kapasitasnya bisa 1 tera, bisa 10 tera, yang terkoneksi ke IX Jakarta, sehingga dari situ bisa langsung terdistribusi ke seluruh operator yang ada, biar itu Telkomsel, biar itu Indosat, Excel, maupun ISP-ISP yang ada di daerah-daerah. Nah, konten-konten di IX ini udah mulai penuh gitu, udah mulai banyak, kayak detik.com, kayak konten-konten lokal gitu, kayak Tokopedia. Nah, selain itu di internasional juga banyak sudah hadir di IX kita. Contoh kayak tadi Pak yang bilang ada Facebook, ada Kamai, Alibaba, di belanja Alibaba ada lokal, ini nggak perlu pakai internet internasional. Zenlayer, buat Cloudflare, Google Indonesia. Jadi kalau TikTok nggak usah lagi ke luar negeri, kontennya udah bisa lagi ke Indonesia. Nah, di luar daripada data center yang ada di gedung cyber, ada juga data center lain yang terkoneksi ke IX kita. Contohnya kayak NTT, itu ada Tier 3 facility, ada lantai 9 juga ada data center Tier 3, ada NIX di Bali, DCI di Bekasi, Tier 4, ada Bisnet, ada Telkom Sigma, dan sebagainya. Nah, ini pertumbuhan traffic kita. Jadi satu kebanggaan buat bangsa Indonesia kalau kita bisa membangun internet sendiri. Jadi satu saat kita berharap bahwa penduduk Indonesia nggak perlu lagi belanja internet ke luar negeri, cukup colok ke IX, jadi mereka se-Indonesia bisa bisa download internet dengan cepat, dengan baik. Nah, jadi kita berharap nanti di tiap-tiap point of service di masing-masing, ada di kafe-kafe atau di pusat layanan publik. Nah, kita berharap internet itu juga bisa langsung di-download oleh masyarakat. Karena apa? Karena internet lokal itu sudah ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah titik IX APJI yang ada di seluruh Indonesia. Kita lihat dari ujung Aceh sampai ujung Ambon. Nah, kita sedang bangun, mudah-mudahan sebelum kepengurusan kita berakhir. Nah, ini untuk titik-titik exchange yang ada di seluruh Indonesia ini sudah bisa terpasang. Yang merah-merah itu sudah terpasang. Jadi kalau dari Kalimantan Timur, Balikpapan mau bicara ke Sulawesi Selatan, di Makassar udah cepat gitu. Di Bali mau bicara dengan Medan udah cepat gitu, karena semuanya menggunakan exchange. Jadi kita berharap konten daripada Perpusnas juga bisa terkoneksi ke IX yang cepat. Lanjut. Nah, ini adalah terminologi daripada IX adalah layanan interkoneksi nasional antar anggota, dan pemilihan lokasi daripada IX itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang diajukan oleh daerah. Ini adalah contoh daripada anggaran rumah tangga APJI, di mana pengelola IX itu bertanggung jawab dalam kendali APJI. Jadi
IX Indonesia Internet Exchange ini memiliki kebijakan-kebijakan operasi yang ditetapkan oleh anggota. Jadi anggota yang menentukan IX kita mau bagaimana. Jadi bukan pemerintah, bukan perusahaan asing atau sebagainya. Jadi, lanjut. Nah, tujuan utama daripada IX itu ialah membentuk jaringan internet koneksi nasional sehingga pertukarannya itu bisa lebih cepat dan karena dikontrol bersama-sama secara transparan dan netral. Jadi IX itu harus netral, berada di atas semua kepentingan. Jadi ketika dia bilang oke, saya mau blok IP tertentu, nggak boleh karena IX ini harus netral. Juga meningkatkan kecepatan lalu lintas informasi seperti saya bilang tadi. Jadi nggak perlu muter ke internasional tapi bisa ke lokal. Jadi mengurangi ketergantungan pada internet luar negeri untuk menghemat devisa. Jadi kita ingat 10 tahun yang lalu mungkin, wah kita beli bandwidth nih 1 mega harganya masih 10 juta. Nah sekarang mungkin bandwidthnya udah lebih murah lagi. Nah ini merupakan sarana bagi penyedia konten provider. Jadi kita lihat di Indonesia ini udah banyak konten-konten lokal yang bertumbuh. Baik konten-konten yang berbau tentang pendidikan, baik konten-konten tentang perpustakaan, tentang layanan publik dan sebagainya. Nah ini tujuan utama daripada IX adalah memasukkan konten-konten tersebut ke dalam jaringan lokal. Lanjut. Nah ini adalah 8 prinsip utama pembangunan interkoneksi. Yang bersama itu adalah kebersamaan. Jadi IX itu milik bersama, tanggung jawab bersama seluruh anggota, termasuk stakeholder. Pembuatan pengembangan kebijakannya juga diatur dalam open policy meeting. Yang kedua, netralitas. Jadi program-program IX ABJI itu bersifat netral, non-diskriminatif, jadi fair treatment. Jadi nggak boleh ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Semua anggota haknya sama, baik yang ISP besar, Telkom, Indosat, Excel, maupun ISP yang di daerah-daerah. Terus ada bersifat kemitraan, jadi interkoneksi itu tidak akan terjadi tanpa ada semangatnya kerjasama. Jadi harus ada semangat kerjasama jaringan ke jaringan X, jadi untuk memanfaatkan memberikan manfaat buat orang lain. Bersifat non-profit, jadi IX itu pengelolaan layanan IX itu tidak untuk mencari keuntungan. Jadi kita bangun jaringan ke daerah-daerah, justru kita bagaimana caranya konten-konten internet itu bisa diperoleh secara gratis gitu. Jadi tidak margin semata-mata dipakai untuk pengelolaan kembali pengembangan infrastruktur yang ada. Juga kita melakukan dukungan terbuka. Jadi kalau misalnya buat investor-investor kita ada dana investasi operasional berasal daripada anggota atau dari pihak luar untuk memberikan satu kontribusi dalam penyediaan jaringan FO atau lokasi data center, itu kita terbuka tetapi tidak boleh mengikat karena memang kita sifatnya netral. Dan berikutnya manfaat sebesar-besar untuk anggota, kita berharap visi menjadi tiruan internet Indonesia, semua traffic Indonesia ke node Indonesia dapat memberikan manfaat buat seluruh anggota. Next. Jadi tidak bersaing antar anggota. Jadi antar anggota IX itu nggak boleh bersaing. Jadi saya mau memblok Telkom nggak boleh, karena semua bisnis ada di anggota bukan di IX. Jadi independen, tidak bergantung pada satu institusi. IX juga swadaya secara finansial, tidak tergantung pada sumber pembiayaan lain. Nah ini ekosistem daripada IX. Next. Jadi ekosistemnya itu ada NAP, dan NAP itu adalah perusahaan yang membawa bandwidth dari luar negeri ke Indonesia. Ini NAP itu mendapatkan izin dari Kementerian Kominfo. ISP itu membawa internet dari NAP kepada masing-masing institusi pemerintah maupun swasta. Itu juga izinnya harus ada dari Kominfo. Terus ada penyedia jaringan, ada jaringan tetap tertutup, jaringan tetap lokal, ini juga izinnya dari Kominfo. Ada penyedia data center. Nah, data center ini juga tidak perlu izin daripada Kominfo, tetapi konten-konten yang di dalamnya itu semuanya harus bertanggung jawab pada undang-undang ITE. Terus ada exchange lain untuk anggota penyelenggara juga masuk dalam ekosistem wilayah kita. Jadi berkaitan sama kebutuhan-kebutuhan yang ada di perpustakaan nasional, ke depan kita harus mulai berpikir bagaimana strategi menempatkan konten-konten yang ada di dalam di perpustakaan nasional sehingga tidak hanya tergantung pada ISP tetapi bisa dinikmati oleh publik. Jadi IX ini penting buat masyarakat sehingga informasi yang ada, misalnya begini, kalau kita lihat saat ini konten terbesar itu sebagian besar ada di salah satu operator besar. Nah itu, jadi tapi kadang-kadang konten tersebut tidak bisa diakses ketika ada belajar online bersama. Nah itu bisa diatasi kalau konten tersebut ditempatkan di IX Exchange, bisa di Open ISP, bisa di IX. Nah, karena tempatnya netral dan tempatnya tersebar di seluruh Indonesia, harusnya time untuk melakukan akses internet tersebut bisa lebih cepat.
Jadi kita berharap biarpun teknologi ke depan ada big data, ada teknologi untuk web secara flash atau segala macam, kita berharap solusi-solusi tersebut ABGI juga dapat memberikan satu kontribusi kepada perpustakaan nasional, sehingga biarlah konten-konten yang ada ini bisa dinikmati setiap saat dan juga dengan sistem security yang baik dan handal. Demikian paparan dari kami, Pak Syarif.